Selamat malam. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan pertemuan ke-11 tentang koperasi dalam analisis komparatif. Hubungan koperasi dengan bisnis anggota. Koperasi memiliki hubungan yang spesifik dengan para anggotanya. Hal ini dikarenakan selain anggota adalah pemilik usaha, anggota juga berperan sebagai konsumen. Ada 3 hubungan yang paling penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan, dan hubungan pasar. Hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi, artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. B. Hubungan pelayanan. Hubungan pelayanan muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. C. Hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Tetapi konsep pasar sebenarnya bukanlah sesuatu konkret, melainkan sesuatu yang abstrak. Terdapat 4 hal pokok yang harus diperhatikan guna memaksimalkan hubungan koperasi dengan anggotanya. Keempat hal pokok tersebut adalah: 1. Peningkatan jumlah anggota, 2. Peningkatan modal, peningkatan volume penjualan, 3. Peningkatan volume usaha, 4. Peningkatan pelayan kepada anggota serta masyarakat. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain. 1. Skala ekonomi atau economic of scale. 2. Daya tawar, bargaining position. 3. Daya saing, competition. 4. Interlinked market. 5. Partisipasi atau participation. 6. Biaya transaksi atau transaction cost. 7. Ketidakpastian atau uncertainty. Kekurangan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain. 1. Konflik kepentingan atau conflict of interest. 2. Konflik kurang mandiri atau lack of independence. 3. Tidak fokus atau unfocus. 4. Lemahnya jaringan koperasi atau weak link. Kerjasama koperasi. Kerjasama dalam kapitalisme dibangun berdasarkan metamorfosa invisible hand. Kerjasama dalam koperasi merupakan bentuk tindakan-tindakan individu yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kepentingan bersama. Dalam konteks keindonesiaan, kerjasama didasarkan prinsip kekeluargaan dan usaha bersama. Kerjasama antar koperasi. Kerjasama ini akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Meningkatkan posisi tawar, bargaining power mereka terhadap pihak ketiga. Menjamin kontinuitas pasokan bahan baku. Biaya dapat ditekan jauh lebih rendah karena dapat beroperasi secara maksimal atau economic of scale. Bila dilakukan kerjasama dan integrasi vertikal, biaya transaksi akan turun atau transaksi cost. Bila kerjasama dilakukan secara horizontal antara koperasi yang setingkat, kemampuan bersaing koperasi terhadap pihak ketiga akan meningkat. Contoh kerjasama antar koperasi dapat dilakukan terutama berdasarkan bidang usaha yang sama yang umumnya dilakukan melalui pusat induk dan gabungan koperasi seperti Induk Koperasi Unit Desa atau INKUD, Gabungan Koperasi Susu Indonesia GKSI, Induk Koperasi Angkatan Darat INKOPAD, Gabungan Koperasi Batik Indonesia KGBI, dan sebagainya. Gabungan koperasi-koperasi primer tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai potensi koperasi, terutama dalam hal penekanan biaya, kemudahan memperoleh bahan baku, kemudahan memperoleh kredit, dan sebagainya. B. Kerjasama dengan bukan usaha koperasi. Kerjasama yang dilakukan dengan bukan usaha koperasi dapat dilakukan dengan membentuk wadah baru, misal joint venture.
Kerjasama ini biasanya dilakukan antar koperasi sekunder, khususnya pada tingkat induk dan gabungan. Contoh, PT Permodalan Madani atau PNM dengan induk koperasi simpan pinjam IKSP. IKSP merupakan sebuah koperasi sekunder yang berdiri sejak 1997. IKSP beranggotakan koperasi simpan pinjam atau KSP dan unit simpan pinjam atau USP dari koperasi lainnya. Kerjasama yang dilakukan PNM dengan IKSP adalah dengan melakukan penyertaan modal, di samping memberikan bantuan manajemen dan pinjaman dana yang akan dimanfaatkan oleh IKSP untuk membiayai IKSP dan USP yang menjadi anggotanya. Bantuan tersebut diberikan terutama untuk mengembangkan simpan pinjam baik di KSP dan USP di koperasi umum yang sudah otonom. Kerjasama antar induk koperasi unit desa INKUD dengan Chinese Porteum Corporation atau CPC, BUMN Taiwan yang bertujuan merealisasikan kerjasama penanaman tanaman jarak di lahan seluas 100.000 hektar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kerjasama jual beli susu antar industri pengolahan susu atau IPS dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI. IPS merupakan asosiasi produsen susu terbesar di Indonesia yang terdiri dari PT Nestle, PT Ultra Jaya, PT Fine Flag, PT Sari Husada, dan PT Indolacto Indomilk. Sedangkan GKSI merupakan gabungan koperasi susu se-Indonesia yang memasok susu ke IPS. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.